Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Makin hancur warisan Jokowi ya. Kereta cepat menjadi perdebatan panas dan menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa ya di DPR. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kereta cepat ini begitu kan ya, kereta cepat warisan Jokowi ini sewaktu-waktu menjadi bom. Sewaktu-waktu menjadi bom waktu begitu kan ya, ini makin hancur di situ begitu. Saya kira ya, kereta cepat menjadi beban yang sangat luar biasa, kerugian negara, tidak hanya konsorsium BBN-nya begitu kan ya. Maka setidaknya bagi kami ya, kalau Prabowo berani begitu, ambil alih dong begitu kan. Jangan BUMN di situ begitu. Ini menjadi kritikan-kritikan besar begitu kepada kereta cepat ya, peninggalan-peninggalan dari seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Seperti ini videonya. Ini bom waktu buat Sebentar Pak Bobi. ya, Kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCC. Nah, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ya, diperbaikilah yang dulu-dulu itu. Ya. Terus beberapa hal saya ingin menyoroti, sudah banyak yang menyampaikan. Yang pertama adalah soal keuangan. Saya tidak menganggap bahwa kereta api performance-nya bagus gitu. Karena prestasinya juga biasa-biasa aja gitu. Pendapatannya naik tipis, labanya naik 8%, 7%, 7, sekian persen. Debt equity ratio juga naik, Pak. Ya. Tapi memang saya menyoroti masalah utang, Pak. Saya mencatat, Pak, dalam 2 tahunan, utang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun, Pak. Dalam 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi, Pak? Ini menjadi tantangan ke depan. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih. Ya. PSBI menguasai 60%, ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak nggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem nggak dapat. Ya, karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah, Pak, di WUS ini, Pak, sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000, Pak, penumpangnya.
Kalau yang pesimis 50.000 Pak. Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggung yang luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah ini skenario ini kan harus dibereskan nih Pak. Nah ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius Pak. Kalau enggak Pak, tahun depan kami datang Bapak sudah rugi Pak. Dan prestasi Bapak sebagai dirut KAI yang baru akan tercoreng Pak. Karena dianggap Pak Bobi ini gagal dan timnya. Ini serius Pak. Jangan ditunda lagi Pak. Makanya saya menyokong usulan restrukturisasi ini. Saya minta Komisi 6 minta paparan lengkapnya seperti apa. Jangan bilang restrukturisasi aja apa. Apakah tenor hutang ke CDB-nya Bapak longgarin dari 10 tahun jadi 100 tahun? Utang renminbi-nya juga dilonggari? Atau apa restrukturisasinya? Karena nggak ada langkah nyata dalam restruktur Bapak apa yang ingin Bapak lakukan di sini. Sama sekali nggak kelihatan. Hanya bisnis as usual aja. Tapi saya tahu Bapak ini masih baru. Tapi Bapak baru kan orang lama BUMN. Kalau jadi dirut udah di mana mau dalam sejam aja bisa dibuat Pak ini Pak semua. Kan? Pak Bobi ini kan orang hebat. Ya, baru bisa jadi dirut KAI Pak. Kalau nggak orang hebat kan nggak bisa Pak. Kan? Pak Dodi sana sini balik lagi kereta. Kan? Kan? Jadi itu. Jadi ini saya minta diseriusin Pak. Kalau enggak tahun depan Bapak habis Pak. 2026 Bapak nanti beban keuangan sama KCIC itu yang Bapak tanggung itu jadi 6T Pak. Itu udah pasti rugi kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal anak usaha Pak. Ini yang saya mau minta paparan lengkapnya Pak sebetulnya Pak. Tadi udah disampaikan oleh Bu Anggi Bu Ketua. Kita nggak tahu Pak ini anak usahanya seperti apa kereta api ini Pak. Yang ada berapa ini? Anak perusahaan, divisi khusus, dan entitas asosiasi. Ada apa ini kinerjanya seperti apa? Bapak buat analisis Pak nanti Pak. Dan usulan restruktur apa mau digabung nggak ini? Kebanyakan nih komisaris sama direksinya berapa banyak ditanggung ini Pak? Ya, kalau komisaris Tantiem ini Pak masih ada Pak, tambah berat Pak. Ya, dibuat untung semua. Untung Presiden Prabowo itu menghapus semua Tantiem komisaris. Itu berapa triliun Pak? Pak Bobi? Hah? 8 triliun lebih. Dihapus itu. Ya. Bayangin itu. Tapi saya takutnya itu nama Tantiemnya dirubah Pak. Tom-tom. Ya, jadi tom-tom misalnya. Jadi itu dirubah kan bisa dia tonton tiap hapus jadi tom-tom katanya. Gitu. Ya ini ya itu akal-akalan. Saya yakin Pak Presiden nggak begitu gitu. Makanya saya minta ini jangan dirubah-rubah nih dan antara ini Pak. Gitu. Ya. Nah ini Pak analisisnya Pak Dirut. Pakai aja apa? Ini mau di apa? Apa ada yang mau di harvest nih? Mana yang jadi star di sini? Kalau pakai BCG Matrix itu, Boston Consulting Group Matrix, gitu. Mana yang doc, ya kan? Nah, ini dianalisis semua, dikaji, nanti paparkan komisi Pak. Terus apa langkah Bapak merestruktur ini? Ini. Begitu banyak. Performance-nya seperti apa ini? Jangan-jangan dari sini yang untung cuma satu, lainnya rugi semua Pak. Lakukan langkah revolusioner Pak.
breakthrough Pak sebagai dirut. Gitu. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh DPR, apalagi yang kemudian disampaikan oleh kader PDIP. Sangat keras sekali begitu kan. Sangatlah keras. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kerugian negara hari ini begitu kan ya, untuk membayar utang-utang ke Cina, untuk membayar perawatan dan sebagainya ya. Kalau ini tidak bantu oleh KAI, saya kira ini akan menjadi kehancuran yang sangat luar biasa begitu. Hanya buang-buang uang pada akhirnya begitu. Coba bayangkan, apakah Danantara hari ini sebagai jaminan nanti untuk menambal ya utang-utang ke Cina? Jadi rentenir Cina ini sangat cerdas begitu kan? Ya Jokowi ya saya kira mau-mau aja mereka bangun ini, bangun itu, dibisikin itu mau-mau aja begitu ya. Jadi rentenir Cina itu sangat luar biasa begitu kan. Dan pada akhirnya yang menjadi beban kepada masyarakat siapa? Ya rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Makanya dia menyebutkan bahwa begitu host ini akan menjadi bom waktu ya. Ini PTKI yang mengatakan begitu. Jadi saya kira ini banyak persepsi publik dan pada akhirnya orang akan mengatakan bahwa kalau toh pada hakikatnya kereta cepat ini tidak diperbaiki semaksimal mungkin, maka Prabowo ini akan menjadi beban yang sangat luar biasa. Ngeri bos, beban dari seorang dari seorang warisan Jokowi ini kepada Presiden Prabowo sangat luar biasa bebannya. Ngeri kan? Ngeri sedap. Jadi saya kira Prabowo jangan terkecoh lagi begitu ya, jangan terkecoh lagi, apalagi katanya mau dibangun ya Bandung ke Surabaya, Jakarta Bandung, Bandung Surabaya begitu. Kalau kerugian negara begitu luar biasa, ngapain kita masih mempertahankan itu? Kereta api saya kira sudah cepat, sudah bagus begitu ya. Jadi ini banyak sindiran dan pada akhirnya muncul spekulasi begitu. Ngeri. Coba. Dulu sudah diingatkan Jokowi ini begitu ya. Dulu sering diingatkan bahwa jangan sampai terkecoh dengan Cina. Jangan terkecoh dengan Cina, rayuan Cina dan sebagainya. Ya dulu kan hampir bekerja sama dengan Jepang ya, tapi pada akhirnya kok ke Cina begitu. Ada apa di balik ini semua? Ya tergantung ada lobby-lobby politik yang kuat begitu. Jadi saya kira siapa yang bertanggung jawab hari ini kita akan buktikan kepada masyarakat begitu bahwa Presiden Prabowo akan mampu dengan ini. Apakah Danantara dijadikan sebagai jaminan pada akhirnya? Prabowo diambang kebingungan pada akhirnya begitu ya. Ya tidak hanya BUMN-nya yang rugi, ya tidak hanya kereta cepatnya yang rugi, kereta apinya yang rugi begitu kan. Untuk menambal utang-utang Cina, perawatan kereta cepat dan sebagainya. Jadi saya kira gimana ini logikanya begitu? Warisan Jokowi, wah ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Fadari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.